Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nur Hayati, kakak dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabungkan jadi 2, ku buat jembatan. Ikuti lagunya ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabungkan jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabungkan jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabungkan jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabungkan jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabungkan jadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang pecahan. Kita akan menentukan pecahan senilai. Pernah nggak sih kalian ketemu dengan benda-benda berikut ini? Nah, benda-benda berikut ini adalah benda yang dipotong dengan bagian yang sama besar, dan itu berhubungan dengan pecahan. Kenapa sih jadi berhubungan? Karena mereka dipotong dengan bagian yang sama. Nah, masih ingatkah kalian dengan pecahan? Coba kita lihat gambar yang berikut ini. Ini ada pizza yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, coba kita ambil satu bagian dari 8 bagian ini. Kita ambil 1. Kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per, dan ada berapa bagian keseluruhan. Di bagian keseluruhannya kita hitung ya, tadi ada 8, jadi kita tulis 1 per 8. 1 di atas itu adalah pembilang dan 8 di bawah adalah penyebut. Nah, kalau sudah paham tentang pecahan, kakak punya gambar nih tentang persegi panjang. Nah, kakak akan membagi menjadi 2 pecahan ini, dan salah satunya kakak arsir. Nah, bagaimana caranya menulis dalam bentuk pecahan? Caranya adalah kita hitung yang diarsir. Yang diarsir adalah kita hitung cuma ada 1. Nah, kita tulis 1 per. Nah, terus yang tidak diarsir atau ada berapa bagian keseluruhan, kita hitung ada 1 dan 2. Jadi kita tulis menjadi 1 per 2. Nah, kakak tetap dengan gambar yang sama, itu kakak bagi menjadi 4 bagian. 2 kita hitung ada berapa bagian yang diarsir. Ada 1, 2, kita tulis 2,
per, kita hitung keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis 2 per 4. Nah, masih dalam gambar yang sama, kita bagi menjadi 8 bagian. Kita hitung bagian yang diarsir. Ada 1, 2, 3, 4. Kita hitung bagian keseluruhannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis 4 per 8. Nah, kita sudah menentukan berapa bagian dari gambar-gambar di gambar-gambar sebelumnya. Nah, yang ini ketika kita lihat yang diarsir itu walaupun dia berbeda pecahannya tapi memiliki nilai yang sama. Nah, itulah yang dinamakan pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu, Kak? Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, ada 3 cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama dengan gambar, yang kedua dengan perkalian, yang ketiga dengan pembagian. Kita contohkan dengan yang pembagian. Kita sudah lihat di contoh sebelumnya, yaitu yang diarsir ada 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8. Nah, mereka memiliki memiliki nilai yang sama dalam bentuk pecahan yang berbeda. Nah, yang kedua adalah perkalian. Nah, ada kata kuncinya nih, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama kecuali angka 1. Contohnya ya, ada 1 per 2. Nah, kan 1 pembilang, 2 penyebut. Kalau pembilangnya kita kalikan 2, 1 dikali 2 sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, yaitu 2 per 4. Bisa nggak, Kak, tidak dikalikan dengan 2 saja? Bisa. Contohnya 1 per 2, pembilangnya 1 dikalikan 3, penyebutnya 2 dikalikan 3 sama dengan 3 per 6. Jadi kita bisa tulis 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 senilai dengan 3. Contoh yang lain adalah 1 per 3 sama dengan titik-titik per 30. 3 menjadi 30 itu dikalikan 10. Berarti pembilangnya juga dikalikan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi kita bisa tuliskan 1 per 3 senilai dengan 3 per 9 senilai dengan 10 per 30. Yang ketiga adalah pembagian. Kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Contohnya adalah 8 per 12. 8 bisa dibagi menjadi 2 sama dengan 4, 12 dibagi menjadi 2 sama dengan 6, jadi 4 per 6. Nah, contoh selanjutnya adalah 6 per 12 sama dengan titik-titik 6, jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2, karena penyebutnya dibagi 2, jadi pembilangnya dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3 per 6. Contoh selanjutnya adalah 6 per 12 titik-titik per 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena penyebutnya dibagi 6, jadi pembilangnya dibagi 6 juga. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Bisa disimpulkan 6 per 12 senilai dengan 3 per 6 senilai dengan 1 per 2. Selanjutnya adalah kita menyederhanakan pecahan.
Nah, misalnya kita punya pecahan 12/6. Kita bisa bagi menjadi 2. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 6/3 masih bisa dibagi, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi yang paling kecil adalah 3/1. Itu paling sederhana dari 12/6. Contoh selanjutnya adalah 20/10, yaitu bisa dibagi menjadi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10/5 masih bisa dibagi menjadi 2. Maaf, 10/5 masih bisa dibagi 5, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, jadi hasil paling akhirnya adalah 2/1. 2/1 sama dengan 2. Jadi itu paling sederhananya. Terima kasih.